belajar dalam satu ruangan terbagi menjadi 2 kelas, 5 dan 6. Jadi belajarnya terganggu dan bising. Umat yang terkasih, selamat datang di Kebaktian Kamis Putih Online GKI Kayu Putih 2021. Pada hari ini kita memasuki Kebaktian Kamis Putih Online dengan tema Demi Cinta. Untuk memaknai cinta Kristus dalam pelayanannya kepada para murid, pada malam ini kita akan bersama-sama melakukan pembasuhan kaki di rumah kita masing-masing. Kebaktian Jumat Agung Doa pada Sabtu Sunyi akan diselenggarakan pada hari Sabtu 3 April pukul 9 WIB melalui Zoom. Pada kebaktian Paskah ini akan dilakukan pelayanan perjamuan kudus partisipatif. Kebaktian Paskah online tanpa perjamuan kudus akan diselenggarakan pada pukul 17 WIB. Marilah kita mempersiapkan diri untuk memasuki kebaktian Kamis Putih online. Umat diundang untuk bersaat teduh sejenak. Mengapa ia berubah? Oh, aku tidak mengerti. Saat ia mengajak aku mengikutinya, aku begitu bersemangat karena apa yang ia lakukan sungguh luar biasa. Saat aku mulai mengikutinya,
aku terkagum-kagum. Aku belum pernah melihat ada orang yang seperti dia. Perbuatan-perbuatannya sungguh luar biasa. Dia pasti seperti yang disebutkan orang-orang itu. Ia adalah Mesias. Siapakah ku gentar? Tuhanlah kekuatanku, Tuhanlah nyanyianku, Dialah keselamatanku. Jikalau Dia di pihakku, terhadap siapakah ku gentar? Jemaat yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, pertolongan kita adalah dalam nama Tuhan yang menjadikan langit dan bumi. Damai Kristus beserta saudara. Dan beserta saudara juga. Tetapi belakangan ini ia berubah. Seperti ada yang mengganggu dalam pikirannya. Dia jadi lebih melo. Ia berbicara soal penderitaan yang akan datang menghampirinya. Bahkan mengatakan kepada kami bahwa ia harus mati. Aku tidak mengerti. Sungguh tidak masuk di akalku jika ia yang luar biasa akan mati. Mana ada juru selamat yang mati? Padahal aku rela memberikan segalanya bagi dia.
Selama aku mengenalnya, aku selalu ingin menjadi sepertinya. Aku bersedia melakukan apapun agar dapat melakukan apa yang ia lakukan. Aku ingin menjadi orang yang paling dekat dengannya. Ia mempercayakan kunci surga kepadaku, tetapi ia juga yang mengatakan, "Pergilah engkau setan." Apa yang sesungguhnya aku lakukan dan aku perbuat? Oh, jika ada kesalahanku, ampunilah aku. Bagi setiap hati yang menyatakan pengakuan dosa, maka tersedia berita anugerah dari Tuhan yang akan diambil dari kitab Mika 7. Siapakah Allah seperti engkau yang mengampuni dosa dan yang memaafkan pelanggaran dari sisa-sisa miliknya sendiri, yang tidak bertahan di dalam murkanya untuk seterusnya, melainkan berkenan kepada kasih setia. Biarlah ia kembali menyayangi kita, menghapuskan kesalahan-kesalahan kita, dan melemparkan segala dosa kita ke dalam tubir-tubir laut. Demikianlah berita anugerah dari Tuhan. Syukur kepada Allah. Malam ini, kami akan makan malam bersama dengan murid yang lain. Ya, aku berharap ia akan menjelaskan segala kegalauannya belakangan ini. Karena aku ingin mendapatkan tempat terbaik bersama dengannya. Apapun yang ia minta, aku akan lakukan. Kemanapun ia pergi, aku juga akan pergi. Tersembunyi bagi
Mari bersama-sama kita menundukkan hati kita untuk menyiapkan diri kita mendengar pembicaraan firman Tuhan. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus yang baik, saat kami tidak mengerti apa yang Engkau lakukan, sama seperti Petrus yang penuh dengan kebingungan, biarlah kami boleh dituntun oleh Roh Kudus-Mu untuk boleh memahami dan mengenal siapa Engkau sebenarnya, dan juga boleh membuat kami memeriksa ke dalam diri kami apa yang selama ini kami telah lakukan, apa yang telah kami pahami, dan biarlah pemahaman kami dan juga tindakan kami boleh senantiasa diperbaharui oleh kasih Tuhan yang hadir di dalam hidup kami. Biarlah firman-Mu berbicara kepada kami, Tuhan. Kami serahkan diri kami, pikiran dan hati kami ke dalam tangan Tuhan Yesus Kristus, Juru Selamat dan Penebus kami yang hidup. Amin. Saudara-saudara sekalian, pembacaan Alkitab kita pada hari ini diambil dari kitab Yohanes pasal 13, ayat yang pertama hingga yang ke-17, dan kemudian dilanjutkan dengan ayat yang 31 sampai dengan yang ke-35. Sementara itu, sebelum hari raya Paskah mulai, Yesus telah tahu bahwa saatnya sudah tiba untuk beralih dari dunia ini kepada Bapa. Sama seperti Ia senantiasa mengasihi murid-muridnya, demikianlah sekarang Ia mengasihi mereka sampai pada kesudahannya. Mereka sedang makan bersama, dan iblis telah membisikkan rencana ke dalam hati Yudas Iskariot, anak Simon, untuk mengkhianati Dia. Yesus tahu bahwa Bapanya telah menyerahkan segala sesuatu kepadanya, dan bahwa Ia datang dari Allah dan kembali kepada Allah. Lalu bangunlah Yesus dan menanggalkan jubahnya. Ia mengambil sehelai kain lenan dan mengikatkannya pada pinggangnya. Kemudian Ia menuangkan air ke dalam sebuah basi dan mulai membasuh kaki murid-muridnya, lalu menyekanya dengan kain yang terikat pada pinggangnya itu. Maka sampailah Ia kepada Simon Petrus. Kata Petrus kepadanya, "Tuhan, Engkau hendak membasuh kakiku?" Jawab Yesus kepadanya, "Apa yang kuperbuat, engkau tidak tahu sekarang, tetapi engkau akan mengertinya kelak." Kata Petrus kepadanya, "Engkau tidak akan membasuh kakiku sampai selama-lamanya." Jawab Yesus, "Jikalau aku tidak membasuh engkau, engkau tidak mendapat bagian di dalam aku." Kata Simon Petrus kepadanya, "Tuhan, jangan hanya kakiku, tetapi juga tangan dan kepalaku." Kata Yesus kepadanya, "Barang siapa telah mandi, ia tidak usah membasuh diri lagi selain membasuh kakinya, karena ia sudah bersih seluruhnya. Juga kamu sudah bersih, hanya tidak semua. Sebab ia tahu siapa yang akan menyerahkan dia, karena itu ia berkata, tidak semua kamu bersih." Sesudah ia membasuh kaki mereka, ia mengenakan pakaiannya dan kembali ke tempatnya. Lalu ia berkata kepada mereka, "Mengertikah kamu apa yang telah kuperbuat kepadamu? Kamu menyebut aku guru, dan katamu itu tepat, sebab memang akulah guru dan Tuhan. Jadi jikalau aku membasuh kakimu, aku yang adalah Tuhan dan gurumu, maka kamu pun wajib saling membasuh kakimu. Sebab aku telah memberikan suatu teladan kepada kamu, supaya kamu juga berbuat sama seperti apa yang telah kuperbuat kepadamu. Aku berkata kepadamu, sesungguhnya seorang hamba tidaklah lebih tinggi daripada tuannya, ataupun seorang utusan daripada dia yang mengutusnya. Jikalau kamu tahu semua ini, maka berbahagialah kamu jika kamu melakukannya." Sesudah Yesus pergi, berkatalah Yesus, "Sekarang anak manusia dipermuliakan dan Allah dipermuliakan di dalam dia. Jikalau Allah dipermuliakan di dalam dia, Allah akan mempermuliakan dia juga di dalam dirinya dan akan mempermuliakan dia dengan segera. Hai anak-anakku, hanya seketika saja lagi aku ada bersama kamu.
Kamu akan mencari aku, dan seperti yang telah kukatakan kepada orang-orang Yahudi, ke tempat aku pergi tidak mungkin kamu datang. Demikian pula aku mengatakannya sekarang juga kepada kamu. Aku memberitakan perintah baru kepada kamu, yaitu supaya kamu saling mengasihi, sama seperti aku telah mengasihi kamu, demikian pula kamu harus saling mengasihi. Dengan demikian semua orang akan tahu bahwa kamu adalah murid-muridku, yaitu jikalau kamu saling mengasihi. Demikianlah Injil Yesus Kristus. Berbahagialah bagi setiap kita yang mendengarkan firman Tuhan, merenungkannya, serta memeliharanya melalui sikap kehidupan sehari-hari. Hosiana. Hosiana, Hosiana, Hosiana. Jemaat yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, hidup kita adalah pertarungan. Hidup kita adalah tempat untuk bisa mencapai mimpi. Hidup kita juga adalah pertarungan untuk mencari makna. Kita berkejaran dengan waktu dan dengan usia dan dengan banyak hal yang lain untuk bisa mencari makna kehidupan kita. Tetapi bagi sebagian orang, hidup juga adalah pertarungan untuk sekadar bertahan hidup. Bagaimana saya bisa makan besok dan hari ini, itu menjadi satu pertarungan yang juga terus dilakukan di dalam setiap kehidupan. Bagi sebagian orang, keinginan untuk menjadi terbesar selalu ada. Ingin menjadi yang paling baik, ingin menjadi yang paling kaya, ingin mendapatkan status dan jabatan yang paling baik yang bisa mereka kejar. Semuanya adalah bagian dari pertarungan. Kalau kita melihat, saudara-saudara, kekuasaan juga memegang peran besar di dalam pertarungan ini. Belakangan kita melihat di dalam kontestasi politik bangsa Indonesia, ada partai politik yang sedang pecah, yang sedang berebut tentang kekuasaan. Saya juga baru menyaksikan sebuah film. Saya penggemar komik, ya, dan ada satu film yang sudah ditunggu-tunggu, yaitu Zack Snyder Justice League. Ini film tentang Superman, Batman, Wonder Woman, Aquaman, Flash, dan Cyborg, ya, yang dulu pernah dibuat, tetapi sekarang direproduksi lagi karena dahulu sutradaranya mundur di tengah-tengah, ya, dan digantikan oleh orang lain yang membuat semuanya jadi kacau berantakan. Nah, ini menceritakan tentang bagaimana ambisi dari penjahatnya atau orang yang berseberangan dengan superhero ini, yang ingin menguasai dunia dengan jalan mengumpulkan 3 kotak yang disebut dengan Mother Box. Dan untuk ini ada begitu banyak hal yang dikorbankan, ada begitu banyak orang yang harus mati dengan kerusakan yang begitu luar biasa. Demi apa? Demi kuasa. Menjadi yang paling berkuasa, menjadi yang paling baik. Saudara, dalam pertandingan sepak bola juga kita bisa melihat, ya, ada liga-liga yang selalu berusaha menjadi paling baik. Di dalam Champions League misalnya, kita masuk ke babak per-8 final, dan semakin banyak klub-klub yang bersaing untuk bisa memenangkan piala ini. Yang menarik justru banyakkan supporter dari masing-masing kesebelasan yang kemudian bentrok, saling mencaci maki, saling mengejek, dan segala macam yang lain. Demi apa? Mereka ingin mendapatkan satu kepuasan. Mereka ingin mendapatkan pengakuan dan eksistensi keberadaan diri mereka. Pun demikian dengan kita. Setiap orang mencari dan membutuhkan eksistensi. Adanya pengakuan bahwa kita ada di dalam dunia ini. Nah, saudara, kalau kita membaca Alkitab kita pada saat ini, kalau kita melihat dari kitab Lukas, kita bisa melihat bahwa saat perjamuan makan malam ini, apa yang sedang dikerjakan oleh para murid? Pada saat Yesus, ya, akan masuk ke dalam masa penderitaannya, untuk dicaci maki, untuk disakiti, untuk difitnah dan mati,
para murid sebenarnya sedang berdebat, bertengkar siapa yang terbesar di antara mereka. Siapa yang terbaik di antara mereka. Saudara, kalau saya bisa melihat dan merasakan Yesus, mungkin saat itu Yesus sedang sedih sekali. Ini murid-murid yang selama ini hidup bersama dengan aku, setiap hari melihat, melakukan, dan segala macamnya bersama-sama dengan aku. Mereka masih tidak mengerti kenapa aku ada di sini. Mereka masih tidak mengerti apa misi yang aku bawa di dalam dunia ini. Kita akan sangat sedih kalau kita menjadi Yesus. Saudara-saudara, Yesus kalau mau menyatakan kemuliaannya sebagai Raja, sebagai Juru Selamat, mungkin dia bisa menyatakannya dengan cara yang lain. Tetapi justru saudara-saudara, yang Yesus nyatakan di dalam dunia bukanlah apa yang biasa dilihat dunia. Yesus tidak butuh mencari eksistensi dirinya, tetapi dia menjalankan panggilannya. Dan panggilannya adalah untuk mencintai, untuk menyatakan kepada dunia apa cinta yang sesungguhnya. Dan saudara, yang menarik adalah gambaran akan cinta Yesus dan cinta kita ternyata juga memiliki banyak perbedaan. Saat kita mencintai seseorang, mungkin pasangan kita, mungkin anak-anak kita, yang ingin kita lakukan adalah kita ingin merengkuh mereka, kita ingin mendapatkan kasih itu, dan kita ingin memeluk mereka. Kalau bisa selama-lamanya saya nggak mau lepaskan pelukan ini. Kenapa? Karena saya mengasihi dan mencintai mereka. Kita ingin mengikat mereka, saudara-saudara. Ya, saya membayangkan ada orang tua yang begitu mengasihi anaknya, ya, sehingga mereka kemudian menentukan segala sesuatu yang menurut mereka paling baik bagi anak-anak mereka. Tapi mungkin membuat anaknya tidak bahagia. Pepatah mengatakan semakin kita merengkuh, semakin kita akan terikat. Dan itu yang dibudidayakan di dalam kehidupan cinta manusia. Sedekat mungkin, ya, seintim mungkin, supaya saya bisa pegang dia, ya, dan saya punya satu tempat, satu kekuatan di dalam cinta yang kita kenal tadi. Saudara-saudara, dalam panggilan saya sebagai youth pastor, saya mendapatkan banyak curhatan dari anak-anak muda, khususnya remaja, di mana orang tua mereka memaksakan keinginan orang tua ini kepada mereka. Anak pengen kuliah jurusan ini karena minatnya di sini, tetapi orang tua bilang tidak. Kamu harus kuliah ini atau ini. Dan mayoritas jawabannya adalah karena masa depannya terjamin. Bicara soal apa? Bicara soal status, bicara soal materi atau keuangan, kekayaan. Ya, tapi tidak memikirkan bagaimana passion si anak, kerinduan si anak, minat si anak. Orang tua tentu ingin memberikan yang terbaik. Dan mereka bilang, ini karena kami mencintai kamu. Tapi apakah itu wujud cinta yang sebenarnya? Atau juga orang tua yang kemudian begitu membatasi kehidupan anak, ini nggak boleh, itu nggak boleh. Ya, kalau mau keluar harus begini dan begitu. Karena orang tuanya takut bahwa di luar sana ada begitu banyak hal yang membahayakan nyawa anak mereka. Tetapi membuat anak ini kemudian menjadi kerdil di dalam bubble-nya, dalam dunianya, dan tidak mengerti tentang kehidupan dunia. Ya, banyak anak-anak muda kita, remaja kita yang prestasinya bagus di sekolah, tetapi tidak bisa membuat keputusan-keputusan di dalam kehidupan. Kenapa? Karena selalu diproteksi oleh orang tua. Apa dasar mereka? Cinta. Apakah ini cinta yang ingin diperkenalkan oleh Yesus? Saudara, Yesus adalah orang yang memperkenalkan yang kita sebut the paradox of love. Paradoks ini bicara soal apa yang sepertinya kelihatan bertentangan, tetapi sebenarnya mengandung kebenaran di dalamnya. Kalau kita menyaksikan apa yang Yesus lakukan di dalam peristiwa pada hari ini, dia bisa menjadi seorang juru selamat yang bertahta. Dia bisa menjadi seorang raja yang berkuasa dan bisa melakukan apapun yang dia mau.
Dia punya yang disebut dengan supreme pride, ya, kebanggaan yang luar biasa. Tapi kemudian dia memilih jalan lain untuk menyatakan cintanya. Dia berjalan from supreme pride to supreme humility. Dia memilih jalan yang tidak banyak dipilih oleh orang lain. Dia memilih untuk membasuh kaki murid-muridnya. Dan ini bukanlah pekerjaan seorang guru. Ini pekerjaan seorang budak biasanya. Dan ini membuat murid-muridnya gagal paham, saudara-saudara. Bingung mereka, kenapa Yesus kemudian tiba-tiba membasuh kaki kami? Petrus termasuk orang yang menentang apa yang Yesus lakukan ini. Yesus memilih untuk menyatakan cinta di dalam pengorbanan. Saudara, ada seorang atlet dari Kenya yang namanya Simon Cheprot. Dia adalah seorang atlet lari jarak jauh 10 km. Dan dia juga adalah juara IAAF, ya, atau lomba lari internasional 2 tahun berturut-turut. Dan kemudian pada tahun 2019 dia mengikuti sebuah lomba maraton, ya. Dia punya ambisi untuk menjadi pelari pertama di dunia yang bisa memenangkan gelar maraton ini 3 kali. Belum pernah ada orang yang bisa begitu sebelumnya. Dia mempersiapkan diri dengan sedemikian rupa, dan pada saat dia berlari, dia hampir mencapai garis finish untuk bisa mendapatkan ambisinya itu dan tercatat sebagai satu-satunya manusia di bumi yang pernah meraih prestasi itu. Namun kemudian di depan dia ada seorang pelari lain yang namanya adalah Kenneth Kipkemoy, ya, yang juga hampir mencapai garis finish, tetapi kemudian dia terjatuh karena kelelahan. Dia berguling-guling dan berusaha untuk bangkit, untuk bisa meraih menuju ke garis finish, tapi dia gagal. Yang menarik adalah saudara-saudara, ketimbang Simon Cheprot ini menyelesaikan lomba menjadi juara, dia meraih Kenneth, membangunkan dia, membopong dia, sehingga Kenneth ini bisa masuk garis finish dia dahulu ketimbang si Simon. Dunia menyaksikan hal ini. Dunia mempertanyakan, kenapa kamu rela untuk mengorbankan ambisi kamu, ya, prestasi yang tinggal sejengkal lagi kamu bisa catat di dalam buku dunia. Lalu kemudian Simon dalam satu wawancara mengatakan, my humanity is bigger than my ambition. Dia bilang, kemanusiaan saya lebih besar dibandingkan dengan ambisi saya. Saudara, ini adalah wujud kasih yang ingin Tuhan Yesus sampaikan kepada para muridnya. Khususnya kepada mereka-mereka yang berdebat siapa yang paling baik, yang berbicara tentang prestasi. Dan juga kepada Simon Petrus, yang selama dalam hidupnya ingin menjadi sama seperti Yesus, yang terpesona oleh kehebatan Yesus, dan ingin bisa melakukan semua yang Yesus lakukan. Petrus, saudara-saudara, adalah orang yang ingin jadi nomor 1. Dia ingin meraih kemuliaan dan ia ingin terpandang. Itulah kebutuhan eksistensi dan pengakuan Petrus. Dia tidak paham akan cinta yang Kristus ajarkan dan perlihatkan kepada dia. Oleh karena itu, menjelang masa-masa penderitaan Yesus, Petrus menjadi begitu bingung. Karena semua apa yang dia bayangkan tiba-tiba berubah. Saat Yesus kemudian mau membasuh kaki Petrus, Petrus mengatakan, tidak perlu. Sekali-kali engkau tidak perlu membasuh kaki aku. Mengapa demikian, saudara-saudara? Karena Petrus menyadari bahwa ini pekerjaan budak. Dan bagi Petrus yang ingin bisa melakukan segala yang Yesus lakukan, dia tidak mau untuk menjadi budak. Dia ingin dirinya terangkat dan terpandang. Dia melihat kalau dia membasuh kaki orang lain, maka dia akan turun ke titik yang bawah. Dan bagi Petrus, dia melihat Yesus sedang turun ke titik yang paling bawah. Dan itu bukanlah ciri seorang juru selamat.
bukanlah ciri seorang raja. Dan karena itu Petrus menolaknya. Tapi kemudian saat Yesus berkata kepada dia, ya, kalau kamu tidak mau dibasuh, maka kamu tidak akan memperoleh apapun daripadaku. Ya, maka Petrus bilang, Tuhan kalau begitu semuanya aja, jangan cuma kaki. Kenapa? Sekali lagi ini bicara soal prestise, tempat, kedudukan. Dan Petrus ingin sedekat mungkin dengan Yesus yang bagi dia adalah tempat yang paling tinggi. Tapi kemudian Yesus berkata yang berbeda. Kamu tidak perlu dibasuh semuanya. Karena kamu telah mandi. Kamu sudah bersih. Sini Yesus mau mengatakan bahwa kamu sudah ada di dalam lingkaran aku, di dalam kasih aku. Tapi kamu perlu belajar untuk mengenal kasih yang sesungguhnya aku hendak sampaikan ke dalam dunia ini. Saudara, Petrus tidak tahu bahwa titik terendah Yesus bukanlah pada saat dia membasuh kaki murid-muridnya. Bahwa Yesus setelah peristiwa ini akan masuk ke titik yang lebih rendah lagi. Dan paling rendah di dalam kehidupan manusia. Kalau kita mau belajar mengenai kasih saudara-saudara, ada satu kalimat yang mengatakan tidak ada yang lebih dekat pada manusia daripada dia yang lebih dekat kepada Tuhan. Maka kita perlu belajar untuk melihat kasih Tuhan. Bukan kasih kita yang penuh dengan syarat dan tuntutan-tuntutan. Bukan kasih yang juga menuntut adanya tempat yang khusus, yang tinggi di atas sana. Simon Ceprot menjadi bukti bahwa dalam kehidupan kita, kita pun mampu untuk melakukannya. Saya yakin ketika ada orang yang kita kasihi sedang menderita, maka kita rela untuk turun ke bawah, mengorbankan apa yang penting bagi kita, untuk memberikan waktu kita, tenaga kita, kepada dia yang kita kasihi. Kita punya cinta seperti itu, saudara-saudara. Tapi seringkali cinta seperti itu dikaburkan oleh apa yang kita lihat di dalam dunia. Cinta yang ingin merengkuh, yang ingin meraih dan ingin mendapatkan, bukanlah cinta yang Yesus maksudkan. Jikalau kita ingin menggenggam pasir di pantai, kita ambil pasir itu dan kita mau genggam erat-erat pasir itu, saudara-saudara, apa yang terjadi? Justru pasir itu akan jatuh lagi ke tanah. Dan kita tidak bisa menggenggam jumlah pasir yang kita inginkan. Tapi saat kita melepaskan genggaman kita, membuka tangan kita, maka pasir itu akan tetap ada di tangan kita. Ilustrasi ini mau menggambarkan bahwa mengasihi berarti kita rela untuk melepaskan. Sama seperti Petrus, Yesus ingin mengatakan kepada dia, kalau kamu ingin yang terbaik, jadilah yang paling bawah. Lepaskanlah segala ego kamu dengan segala keinginan eksistensi kamu. Lepaskanlah segala kepentingan pribadi kita. Kasihilah dengan melepaskan. Saudara-saudara, saya pernah punya pacar. Sekarang bukan tentunya ya. Dulu kami baru jadian. Dan kemudian 2 minggu kemudian dia harus pergi ke luar negeri. Jadi kami pacarannya LDR waktu itu. Itu lagi anget-angetnya gitu ya. Dan harus berpisah. Saudara, dalam waktu-waktu itu saya merasa saya merasa gundah dan gulana gitu. Karena saya ingin selalu dapat kabar dari dia, pengen ngobrol dan segala macam. Ya. Tetapi harapan saya tidak bisa banyak terlaksana karena dia sibuk, dia harus beradaptasi, dia harus mengerjakan pekerjaannya dan segala macam yang lain. Dan itu mengganggu saya, saudara-saudara. Sampai kemudian saya curhat sama ayah saya. Ya, ayah saya adalah sahabat saya yang sangat terbuka gitu. Jadi kami bisa ngobrol seperti layaknya teman. Saya cerita sama papa saya merasakan perasaan yang nggak enak. Kalau ini cinta, kenapa begitu aneh? Menderita, nggak bisa ketemu, nggak bisa dengar suaranya, nggak bisa lihat orangnya. Ya, waktu itu belum ada video call dan segala macam. Saya sudah berdoa gitu. Saya udah doain dia dan menyerahkan dia kepada Tuhan untuk semua hal yang harus dia lakukan.
Tapi kenapa saya merasa nggak nyaman juga? Lalu papa saya bilang begini, kamu bilang kamu sayang sama dia. Kamu bilang kamu mendoakan dan menyerahkan dia kepada Tuhan. Tapi kamu masih pegangin ekornya. Gitu. Kamu masih nggak rela untuk membiarkan Tuhan bekerja dengan sebebas-bebasnya. Ya, dan saya protes, kalau gitu artinya saya mesti melepaskan dia dong. Lalu papa saya bilang, iya. Karena kasih yang sejati tidak pernah mengikat orang lain. Kasih yang sejati justru melepaskan dia ke dalam tangan Tuhan. Dan itu bicara soal trust yang dalam. Saudara, saya menggumulkan apa yang kami bicarakan, dan beberapa hari kemudian saya kemudian merelakan dan melepaskan pegangan saya. Bukan cintanya, tetapi pegangannya. Dan yang saya rasakan pada waktu itu adalah satu kelegaan yang luar biasa. Kenapa? Karena kekhawatiran saya, ketakutan saya hilang semua. Berganti dengan ketenangan. Kalau saya misalnya hari itu nggak dikontak, saya masih merasa aman. Ya, selama kami masih tetap menjalin komunikasi. Perbedaan perasaan itu bisa begitu besar, dari yang takut, khawatir, terganggu, menderita, menjadi perasaan tenang, dan doa-doa tuh rasanya jadi lebih tulus. Karena saya kemudian tidak lagi mengharapkan apapun. Ya. Satu proses belajar mengenai cinta yang luar biasa. Dan juga buat orang tua, kita perlu menyadari bahwa anak-anak kita adalah titipan Tuhan. Mereka bukan milik kita. Oleh karena itu, berikanlah kebebasan bagi mereka untuk memilih. Tentu kita mendukung, membimbing, tapi bukan kita yang berhak untuk menentukan. Biarlah itu menjadi pergumulan antara anak-anak kita dengan Tuhan. Atas setiap pilihan yang mereka harus buat, untuk dunia yang mereka harus jalani. Kita melakukan itu, walaupun mungkin rasanya nggak mudah, karena kita harus menjadi rapuh. Saat saya belajar melepaskan saudara-saudara, saya merasa begitu rapuh. Karena saya nggak bisa menggangin apapun juga. Kehilangan kontrol. Tapi di saat itulah, kita bisa melihat cinta yang sejati. Saudara sekalian, apa yang dinyatakan oleh Kristus dengan membasuh kaki, dan kemudian dia memberikan satu perintah baru kepada murid-muridnya, membicara tentang apa yang disebut dengan humanity and love. Kemanusiaan dan kasih tidak pernah bisa dipisahkan. Dan dalam hal ini, saat kita mengasihi dengan melepaskan demi cinta, kita sedang membuka mata hati kita. Kita sedang menggali perintah baru dari Tuhan untuk saling mengasihi tanpa kita mengikat mereka. Di dalam perintah yang baru ini, kita belajar menerima kerapuhan mereka apa adanya. Dan kita juga menerima kerapuhan diri kita apa adanya. Karena cinta berasal dari Tuhan, maka kita juga kembalikan kepada Tuhan. Come from God and go to God. Dan dalam proses kerapuhan ini tentu saudara-saudara tidak ada yang mudah. Kalau kita bicara tentang kasih yang sejati, kita bicara the journey of love is a journey of pain. A lonely path on a lonely road. Setelah Yesus membasuh kaki murid-muridnya, dia masuk ke dalam penderitaan dan kesendirian. Tapi ia lakukan juga demi cinta. Karena itu saudara-saudara, maukah kita mengikut Yesus, merendahkan diri kita, belajar melepaskan ego kita, dan melakukan perintah baru yang Tuhan nyatakan kepada kita. Maukah kita mencintai yang rapuh dengan kerapuhan yang kita miliki dalam diri kita. Bukan untuk memiliki, tapi untuk melepaskan mereka ke dalam tangan Tuhan. Amin. Pada malam itu, Yesus menunjukkan sebuah keteladanan bagi para muridnya. Yesus yang adalah Tuhan dan Guru, merendahkan dirinya sedemikian rupa dan membasuh kaki para murid. Karena cinta tidak dibatasi oleh status
dan cinta adalah dasar untuk melakukan yang terbaik bagi mereka yang dicintainya. Di masa pandemi ini, kita memiliki waktu lebih untuk tinggal bersama-sama dengan orang-orang yang kita kasihi. Mereka yang begitu mengenal kita dan melalui pahit manis kehidupan bersama-sama dengan kita. Ada banyak pelayanan yang kita lakukan di pekerjaan, di gereja. Tapi apakah kita sudah melayani orang-orang terdekat dengan kita? Tuhan Yesus berkata, "Jikalau aku membasuh kakimu, aku yang adalah Tuhan dan gurumu, maka kamu pun wajib saling membasuh kakimu. Sebab aku telah memberikan sebuah teladan kepada kamu, supaya kamu juga berbuat sama, seperti yang telah kuperbuat kepadamu." Marilah kita mewujudkan kesungguhan kita untuk mengasihi dengan membasuh kaki anggota keluarga kita masing-masing, sambil mengucapkan, "Aku membasuh kakimu, sebagai tanda aku mengasihimu, sama seperti Kristus mengasihi aku." Pembasuhan kaki adalah wujud cinta dan kerendahan hati Kristus yang memberikan dirinya bagi kebaikan manusia. Saat ini, kami akan saling membasuh kaki sebagai wujud cinta kasih kami karena Tuhan telah mengasihi kami. Aku mengasihimu sebagaimana Kristus telah mengasihi aku. Mengapa Yesus turun dari sorga, masuk dunia telah penuh jalan, berdoa dan bergumul dalam tanah, cawan pahit pun diterimanya. Mengapa Yesus menderita di darat, dan mahkota Aku mengasihimu sebagaimana Kristus telah mengasihi aku. Kasihnya, ya karena kasihnya. Mengapa Yesus memegang tanganku bila ku di jalan tersesat? Mengapa Yesus Aku mengasihimu sebagaimana Kristus telah mengasihi aku. Mengapa Yesus menanggung dosa? Aku mengasihimu sebagaimana Kristus telah mengasihi aku. Mengapa Dia mau melindungiku? Kasihnya, ya karena kasihnya. Aku mengasihimu sebagaimana Kristus telah mengasihi aku. Mengapa Yesus turun dari sorga, masuk dunia Aku mengasihimu sebagaimana Kristus telah mengasihi aku. dan bergumul dalam tanah, cawan pahit pun diterimanya. Mengapa Yesus menderita di darat, dan mahkota duri pun dipakainya? Mengapa Yesus mati bagi saya? Kasihnya, ya karena kasihnya.
memegang tanganku bila ku di jalan tersesat. Mengapa Yesus beriku kekuatan bila jiwaku mulai penat? Mengapa Yesus mau menanggung dosaku? Beriku damai serta sukacitanya. Mengapa Dia mau melindungiku? Kasih-Nya, ya karena kasih-Nya. Mari kita menundukkan hati kita untuk berdoa syafaat. Bapa dalam surga, sama seperti Engkau mengasihi kami dengan merendahkan dirimu ke tempat yang paling rendah. Bukan hanya dengan membasuh kaki kami, tetapi juga mau mati bagi kami. Mau disiksa, mau dihina, mau diejek. Biarlah kami juga boleh mau belajar Tuhan, untuk melihat pada cinta yang sesungguhnya, ketimbang cinta yang penuh dengan syarat. Cinta yang penuh dengan tuntutan, dan juga ego kami yang selalu ingin dipuaskan. Bapa, di saat kami melihat ada begitu banyak kekerasan di dunia ini, kami berdoa Tuhan untuk belas kasih Tuhan, agar kiranya orang-orang yang terlibat di dalam setiap peristiwa ini boleh melihat kepada kasih-Mu. Kami berdoa Tuhan untuk kekerasan yang sedang terjadi di Myanmar. Kami berdoa Tuhan supaya kiranya demonstrasi boleh berjalan dengan damai dan tidak memakan korban. Kami berdoa supaya setiap kekerasan yang ada di muka bumi ini boleh berkurang setiap harinya. Kami berdoa untuk setiap jiwa yang hilang, yang hanya dipenuhi oleh ambisi, oleh keinginan eksistensi dan pengakuan diri mereka. Untuk jiwa-jiwa yang juga merasakan kesendirian, frustasi, depresi. Bagi jiwa-jiwa yang saat ini penuh dengan dendam, dengan perasaan ketidakadilan, kami berdoa agar kiranya kasih Tuhan boleh nyata di dalam kehidupan mereka. Kiranya Tuhan boleh menyentuh mereka, supaya mereka boleh merasakan ada kehangatan di balik semua hal yang sedang mereka rasakan pada saat ini. Dan biarlah mereka boleh menoleh kepada kasih Tuhan di dalam panggilan yang baru yang Tuhan berikan kepada kami. Bapa, kami juga berdoa Tuhan, saat kami masuk ke dalam Jumat Agung, Sabtu Sunyi, dan juga Paskah, biarlah segenap hati kami boleh tertuju kepada kasih Tuhan, bukan kepentingan-kepentingan yang lain. Biarlah kami boleh memahami kasih Tuhan yang begitu luar biasa ini di dalam setiap proses yang juga kami alami dalam kehidupan kami. Dan biarlah kami boleh merespon dengan berbeda akan apa yang selama ini terjadi kepada kami. Biarlah kasih Tuhan menguasai kami. Tuhan, kami juga berdoa untuk setiap perayaan Jumat Agung hingga Paskah dimanapun, agar biarlah yang terlihat hanya kasih Tuhan yang begitu luar biasa ini. Dan kami berdoa supaya semua penyelenggaraan ibadah ataupun perayaan boleh berjalan dengan baik seturut dengan kehendak Tuhan. Agar pesan yang mau disampaikan akan kematian dan kebangkitan-Mu boleh menjadi nyata, memberikan harapan di dunia yang semakin gelap. Kami berdoa untuk bangsa kami Tuhan, yang juga penuh dengan pergumulan, ditambah dengan pandemi COVID yang sedang dan masih terus berjalan. Kami bersyukur kalau semakin banyak orang yang tervaksin. Biarlah mereka juga boleh punya kekuatan, dan bukan hanya kekuatan, tetapi juga harapan yang
baru, untuk melihat masa depan yang cerah, dan kesempatan-kesempatan baru yang Tuhan berikan di saat-saat seperti ini. Kami berdoa agar semua proses vaksinasi ini boleh berjalan dengan lancar, dengan baik, dan juga boleh membuat bangsa kami kembali bergerak di dalam roda kehidupan, aktif untuk boleh menyatakan kuasa dan kasih Tuhan. Biarlah kesejahteraan tetap diusahakan di dalam kondisi yang saat ini. Terima kasih Bapa dalam surga. Terima kasih untuk kasih-Mu yang begitu besar. Dan biarlah kami boleh menjalaninya dengan setiap kesederhanaan dari kasih-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Jemaat yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, saat kita menyadari kasih yang Tuhan Yesus nyatakan dalam kehidupan kita, biarlah kita juga boleh membawa terang kasih Tuhan di dalam setiap kehidupan kita. Yesus terangmu pelita hatiku, jangan kegelapan menguasaiku. Yesus terangmu pelita hatiku, biar selalu ku sambut cintamu. Yesus terangmu pelita hatiku, jangan kegelapan menguasaiku. Yesus terangmu pelita hatiku, biar selalu ku sambut cintamu. Yesus terangmu pelita hatiku, jangan kegelapan menguasaiku. Yesus terangmu pelita hatiku, biar selalu ku sambut cintamu. Jemaat yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, arahkanlah hatimu kepada Tuhan. Kami mengarahkan hati kami kepada Tuhan. Jadilah saksi Kristus. Syukur kepada Allah, Terpujilah Tuhan, kini dan selamanya. dan marilah kita terima berkat dari Tuhan. Tuhan memberkati kita, damai sejahteranya melingkupi kita. Tuhan melimpahkan rahmat-Nya kepada kita untuk mencintai sesama dengan kerendahan hati. Di dalam setiap keterapuhan yang ada dalam diri kita, dan juga dalam diri orang lain. Kasih-Nya memenuhi hati kita, memampukan kita mengasihi seperti Yesus mengasihi.
kebaktian Kamis Putih online GKI Kayu Putih telah selesai. Tuhan Yesus memberkati.